mereka memukul kepalanya. Mereka meludahinya lalu berlutut menyembah dia. Itu adalah merupakan bentuk penghinaan. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-15 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Saudaraku, pada pembacaan kita, peristiwa ini terjadi setelah Pilatus memutuskan untuk Yesus disalibkan. Yesus telah diadili, telah dihukum, dan ditinggalkan oleh semua orang. Dan Markus menuliskan bagaimana Yesus menggenapi Yesaya pasalnya yang ke-53, khususnya di dalam ayat yang ketiga, yang tertulis bahwa ia sangat dihina. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Penghinaan ini berhubungan dengan penyebab dia dihukum mati, yaitu bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Kita bisa melihat bahwa ada 3 hal yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan, saudara? Yang pertama adalah mengenakan jubah ungu kepadanya, yaitu sebuah olok-olokan bahwa dia hanya mengaku-ngaku sebagai raja. Yang kedua adalah mahkota duri, yang tentunya merupakan penghinaan bahwa dia adalah seorang raja. Kemudian mereka memberi hormat padanya dengan mengatakan, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Kemudian yang terjadi adalah mereka memukul kepalanya. Mereka meludahinya lalu berlutut menyembah dia. Itu adalah merupakan bentuk penghinaan. Saudara, pernahkah saudara melihat seorang yang diperlakukan seperti itu dan tidak membalas, tidak menjawab, tidak membantah? Dia seperti domba kelu yang dibawa ke pembantaian, tapi dia tidak membuka mulutnya. Tapi secara khusus yang dibahas dalam pembacaan kita ini, narasi Markus menunjukkan bahwa dia diolok-olok, dia dihina sebegitu rupa. Ya, isi saya tadi sudah katakan menggenapi nubuatan Yesaya 53 bahwa ia sangat dihina. Dia tidak terpandang sama sekali, nggak ada yang ingin melihatnya. Dia begitu direndahkan. Mengapa Yesus melewati semuanya ini? Yang pertama, karena itu bagian yang telah ditetapkan, yang telah dinubuatkan oleh Tuhan. Waktu Yesus mengambil jalan ini, dia mau menunjukkan itulah dosa menyebabkan orang sampai masuk ke tempat yang paling dalam, terhina, tidak bisa bikin apa-apa. Yesus menanggungnya. Dia mengambil hinaan itu. Dia turun begitu jauh. Saudaraku, realitanya adalah Yesus bukan hanya menebus dosa kita saja, tetapi dia menanggung semua penghukuman yang datang karena dosa itu. Dan bagian dari penghukuman itu ialah kehinaan dan rasa malu. Kita semua adalah orang yang harusnya merasa malu karena dosa yang kita perbuat. Tapi Alkitab katakan, dia menanggung itu untuk kita. Dia lewati semuanya hanya untuk menanggungnya. Sebuah penderitaan yang bukan hanya fisik saja, tapi penderitaan mental yang begitu berat yang dia alami karena dia ingin menanggung
semua dosa manusia. Dalam proses inilah Yesus kemudian dibawa. Hanya bagian kecil saja. Antara Pilatus menyerahkan kepada serdadu dan kemudian dia akan dibawa untuk disalib. Sepenggal kecil ini sajalah yang kemudian telah menjadi tempat di mana dia dihina, dia dicambuk, dia diinjak, dia diludahi, dia dipukul. Semuanya begitu rupa. Ya. Dengan tujuan supaya dia dapat mengambil akibat dari dosa kita. Amin. Saudaraku, Yesus menanggung dosa kita. Dia juga menanggung kehinaan kita. Dan dia tidak hanya mati, tapi dia direndahkan dan dihina supaya kita tidak dipermalukan. Roma 10 ayat 11 katakan, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.